Selamat malam pramal semua. Mana nih kaum-kaum yang demen senderan? Nih, mending nonton dulu deh ya kalian. Mimin ada film lama tapi masih tetap seru loh walaupun ditonton berkali-kali. Judulnya San Andreas. Film tentang gempa bumi terbesar yang disebabkan oleh patahan San Andreas. Bencana alam ini menghancurkan seluruh pantai barat Amerika Serikat loh. Wow. Nah, pemain utama di film ini suatu hal yang mustahil deh kalau kalian gak tahu dia siapa. Yaps, Dwayne Johnson. Dia meranin jadi Raymond Gaines atau biasa dipanggil Ray. Seorang pilot helikopter penyelamat dari Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles. Selain itu, ada Carla Gugino yang meranin jadi Emma Gaines, istrinya Ray. Dan terakhir, ada Alexandra Daddario yang meranin jadi Blake, anaknya Ray sama Emma. Ingat kan doi siapa? Si Annabeth di film Percy Jackson loh, yang kemarin kita bahas. Buat pemain-pemain lainnya, biasalah ya, kita kenalan sambil berjalan aja nanti. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pembukaan scene-nya ini ada di lembah San Fernando, 16 mil utara Los Angeles. Ada si Mbak Natalie yang lagi asik nyetir sambil dengerin lagunya Taylor Swift tuh. Pas dia lagi baca SMS dari temennya, tiba-tiba wadaw, mobilnya nyangkut di situ. Nggak lama, helikopter penyelamat timnya Ray sampai buat nyelamatin si Natalie. Wih, jago bener si Ray nyetir helikopternya. Bisa turun sampai ke situ loh. Ini si Joby harus nahan mobilnya dulu biar nggak jatuh. Malah jadi kejepit tuh dia. Ray mutusin buat turun. Soalnya helikopter mereka bakal rusak kalau terlalu lama nahan. Berhasil. GG parah si om yang satu ini ya. Nah, scene pindah ke Institut Teknologi California. Ada Dr. Lawrence Hayes, seorang seismolog dari Caltech. Lagi ngebahas tentang pentingnya bisa ngeprediksi gempa, biar bisa lebih siap siaga. Dia juga ngebahas adanya kemungkinan gempa besar yang disebabkan sama patahan San Andreas. Karena patahan San Andreas itu pembatas antara dua lempeng tektonik yang terus bergerak. Setelah dianalisis, gempa besar itu bakal terjadi setiap 150 tahun sekali. Dan kalau dihitung-hitung, sekarang nih udah mendekati 150 tahun dari gempa yang sebelumnya. Ini Lawrence lagi istirahat di ruangannya, disamperin sama rekannya, Dr. Kim Park. Kim ngasih tahu, ada serangkaian getaran seismik tingkat rendah di daerah Falco, Nevada. Kim ngajak dia ke sana buat ngetes keakuratan alat prediksi gempa yang mereka lagi rancang. Di scene lain, Ray baru sampai rumah, mau siap-siap packing, mau liburan sama Blake, anaknya dia. Udah lama gak ketemu, soalnya si Blake ikut sama ibunya. Mereka lagi di rumah Daniel, pacar baru ibunya. Si Emma udah gugat cerai Ray gitu. Padahal kelihatan banget sebenarnya si Ray kayak gak mau cerai tuh. Oke, ini Lawrence sama Kim udah sampai di bendungan Hoover. Kim langsung ke gorong-gorong bendungannya buat ngetes alatnya. Tiba-tiba getarannya makin lama makin meningkat. Bener dong, gempa besar. Kim berhasil keluar. Dia juga sempat nolong anak kecil dulu tuh. Pas udah deket, dia nyerahin anak itu ke Lawrence, sedangkan dia gak selamat. Di sisi lain, Ray juga langsung dapat panggilan tugas ke lokasi bencananya itu. Tapi sebelum berangkat, dia tetap nemuin Blake dulu. Soalnya si Blake nitip bawain sepedanya. Ya, sekalian minta maaf juga sih. Dia kan jadi gak bisa nganterin Blake ke pertandingan volinya tuh. Udah gitu, rencana liburan mereka juga jadi gagal kan? Si Daniel tiba-tiba bilang kalau dia yang mau nganter Blake ke pertandingan volinya. Kebetulan dia ada urusan kerjaan di San Francisco. Abis itu bisa nganter si Blake ke kota Seattle. Ini Lawrence udah balik ke ruangannya. Bibi ngasih tahu ada reporter Serena yang mau ngewawancarain dia. Ya udah, dijelasin tuh. Kenapa nggak ada yang tahu bakal ada gempa di Nevada? Karena nggak ada yang tahu kalau di sana tuh ada garis patahan juga. Dia juga bilang kalau dia sama Kim udah berhasil nguji keakuratan dari alat prediksi gempa mereka. Ini Alexi sama Bibi datang.
Mereka bawa data dari alat prediksi gempanya yang nunjukin kalau tingkat getaran di sepanjang patahan San Andreas makin lama makin naik. Getaran terbesarnya ada di San Francisco, 20 kali lipat dari gempa yang di Nevada tadi. Setelah dianalisa, Lawrence bisa narik kesimpulan kalau pergerakan tektoniknya ada di sepanjang tepi batas patahan dari Los Angeles sampai ke San Francisco. Dan lempeng San Andreas bakal keangkat. Wow, mereka harus buru-buru peringatin semua orang. Di sisi lain, Blake lagi nunggu Daniel rapat. Dia kenalan sama Ben yang lagi nunggu buat wawancara kerja gitu. Nggak lama, datang adiknya si Ben, namanya Ollie. Ollie yang jadi nemenin Blake nih selama Ben wawancara. Sedangkan ini Emma lagi di Los Angeles, ketemu sama Susan, adiknya Daniel. Kelihatannya Susan kurang suka deh itu sama Emma. Tiba-tiba si Ray nelpon, mau minta maaf atas sikap juteknya dia yang kemarin. Nah, gempa tuh. Dia ngasih tahu Ray lokasi dia, lagi di Ted Weston. Emma disuruh ajak orang-orang naik ke atap, nanti Ray bakal jemput. Lawrence sama yang lain juga sambil ngecek nih. Kata Phoebe, patahan San Andreasnya udah aktif dan gempanya menuju ke San Francisco sekarang. Ini Daniel udah selesai rapat. Sebelum pergi, Blake ngasih nomornya ke Ollie. Buat Ben tuh pasti. Baru naik mobil di parkiran, bener dong gempanya sampai di situ. Mereka mau nyoba keluar parkiran. Mobil mereka keruntuhan puing-puing. Supir mereka tewas dan si Blake kakinya kejepit. Amit. Pengecut banget dong si Daniel, malah kabur itu dia. Gile, gempanya gede banget ya itu. Ancur-ancuran tuh LA sama San Francisco. Itu Emma sempet pingsan. Pas dia sadar, gak lama Ray sampai. Gedung tingginya ambruk. Emma harus buru-buru. Udah panik tuh si Ray. Taunya si Emma berhasil pegangan. Emma selamat. Helikopternya oleng gara-gara kaget ngindarin gedung-gedung yang roboh. Ini Blake nelpon ayahnya, minta tolong. Dia ngasih tahu kalau dia sekarang posisinya lagi kejepit di mobil, sedangkan si Daniel malah pergi ninggalin dia. Belum selesai ngomong, jaringannya keputus. Ya udah, sekarang mereka mau ke sana nyelamatin anak sematawayang mereka. Tiba-tiba ini Ben sama Ollie datang nyari Blake. Mereka nyoba ngangkat puing-puingnya, tapi nggak bisa, terlalu berat lah ya. Ben kepikiran buat ngedongkrak. Bisa sih ngangkat dikit, tapi Blake masih belum bisa bergerak. Dia kepikiran buat ngempesin ban belakangnya, jadi ngelonggar kan. Blake akhirnya bisa keluar. Mereka harus buru-buru keluar dari parkiran itu, soalnya masih banyak gempa susulan. Di sisi lain, timnya Lawrence dapat data kalau gempa tadi tuh 9,1 skala Richter. Gede banget loh itu. Dan sampai sekarang getarannya itu nggak melemah, malah makin naik. Ini Blake, Ben, sama Ollie sekarang ada di Chinatown. Mereka mau cari telepon biasa. Soalnya Blake pernah dikasih tahu sama ayahnya, di saat-saat kayak gini cuma telepon biasa yang masih bisa dipakai. Nah, berhasil tuh dia ngubungin ayahnya lagi. Ini Blake bingung tuh, kok ada ibunya juga? Ibunya nanyain Daniel. Sekalian aja si Blake aduin kalau Daniel pengecut dan udah ninggalin dia. Ya udah, dia ngasih tahu kalau sekarang dia ada di toko elektronik yang ada di Chinatown. Ray nyuruh dia pergi ke Menara Koit, gedung tinggi yang ada di atas tebing. Nanti dijemput di sana. Untungnya si Ollie punya buku panduan San Francisco, jadi tahu lokasi Menara Koitnya. Aduh, ini tiba-tiba helikopternya ada kerusakan nih. Mereka terpaksa harus mendarat darurat di pusat perbelanjaan yang ada di Bakersfield. Yailah, mana lagi kacau banget lagi tuh, banyak yang ngejarah. Ray langsung nyari mobil yang bisa mereka pakai. Tapi tiba-tiba ada yang nodong dia. Salah banget lu om nodong dia. Biar sama-sama botak, tapi om botak yang ini mah kuat. Di sisi lain, Lawrence siaran live nih dari pusat seismologi di Caltech. Dia mau ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi. Dia juga ngasih tahu kalau gempa ini masih belum berakhir. San Francisco masih bakal gempa lagi, dan itu bakal jadi gempa terbesar, bisa lebih dari 9,5 skala Richter.
Dia peringatin buat semua warga San Francisco buat buru-buru keluar deh dari kota itu. Kalau emang udah nggak bisa, kalian harus cari tempat yang aman buat berlindung, karena bakal bahaya banget. Ini di perjalanan emang ngebahas soal anak mereka Mallory yang udah meninggal. Ternyata hubungan mereka jadi kayak sekarang gini ya semenjak mereka kehilangan Mallory. Kayaknya mereka berdua sama-sama ngerasa bersalah gitu deh. Itu ada orang yang nyuruh mereka berhenti, tapi Ray masih cuek. Tiba-tiba udah kebelah itu jalanan. Taunya itu patahan San Andreasnya. Mereka akhirnya balik lagi, nyamperin pasangan tadi. Sekalian nanya ada jalan lain apa enggak. Ada sih katanya, tapi muter jauh banget lewat jalan tol sekitar 113 kilometeran lah. Ray ngeliat topinya si bapak. Di situ dia tahu kalau si bapak nih punya pesawat kecil pasti. Akhirnya mereka tukeran tuh. Mobilnya dikasih ke pasangan itu. Soalnya mereka tuh mau nyamperin anaknya dan di sana nggak ada tempat buat mendarat. Ini sebelum jalan, Ray akhirnya jujur kalau dia selama ini ngerasa bersalah atas kematian Mallory. Mallory meninggal tuh karena tenggelam pas lagi dia ajak main arung jeram. Dia ngerasa bersalah banget, nggak bisa nolong Mallory waktu itu. Nah, semenjak itu, setiap ngeliat Emma sama Blake, dia jadi makin ngerasa bersalah. Dan malah jadi ngerusak hubungan dia sama Emma, jadi kayak sekarang ini. Akhirnya udah jelas sekarang, dan mereka bisa baikan. Ini lagi di jalan, si Ben ngeliat menara koidnya udah kebakaran. Mereka nggak bisa ke sana. Sekarang tujuan mereka mau ke Nob Hill, tempat tertinggi lain selain menara koid di kota itu. Di sisi lain, Ray sama Emma ngeliat warga kota udah lagi dievakuasi. Kota udah ancur-ancuran banget, dan bandara juga udah nggak bisa buat mendarat. Akhirnya, Ray ngajak Emma buat terjun payung aja turunnya, mendarat di stadion AT&T. Tiba-tiba ada gempa lagi. Kayaknya ini gempa terbesar yang diperingatin sama Lawrence deh. Di pusat gempanya di San Francisco lebih parah lagi, sampai ngangkat itu jalanan. Gedung-gedung pencakar langitnya juga ambruk semua. Wah, ngeri banget sih ini. Ray nyuruh Emma plus orang-orang yang ada di situ buat berlindung duluan ke samping stadion. Nah, ini gempanya udah mereda nih. Ray sama Emma mau lanjut nyamperin Blake. Blake, Ollie sama Ben selamat kok itu. Cuma kakinya Ben ketancap pecahan kaca. Oke, mau dicabut dulu itu sama Blake. Mana tebel lagi kacanya, sakit banget tuh pasti. Sementara itu, Lawrence sama timnya kaget. Ternyata gempa tadi itu 9,6 skala Richter. Gempa terbesar sepanjang sejarah. Ini Ray sama Emma nyolong speedboat tuh. Mereka muter lewat air. Kalau lewat kota susah, udah hancur-hancuran gitu kan. Dan udah sampai nih ke deket menara koidnya, yang udah hancur. Ray yakin pasti Blake juga nyari tempat lain. Tiba-tiba airnya surut. Tanda mau tsunami loh itu. Blake juga dapat peringatan tsunami tuh di HT-nya. Blake kepikiran sama gedung tinggi punyanya si Daniel. Kan ada di deket situ tuh. Mereka mau ke sana. Itu dia tuh gelombang tsunami-nya. Mau gak mau, mereka harus naik ke atas gelombangnya. Walah, ada kapal kontainer. Untung si Ray berhasil menghindar. Kapal kontainernya nabrak jembatan Golden Gate. Ada si Daniel tuh di situ. Tewas dia. Tsunami-nya udah mulai menyapu kota. Banyak banget orang yang tewas. Ini mereka udah masuk ke gedungnya lewat tangga darurat. Dan ngeliat air tsunami-nya udah deket. Air masih bakal terus naik. Mereka harus cari tempat yang lebih tinggi. Mereka naik lewat tangga lain. Blake mau ganti perbannya si Ben dulu nih. Si Ollie ngeliat ada orang yang lewat. Dia ngasih tahu Blake. Blake bilang itu orang tuanya dia. Mereka teriak-teriak manggil, tapi nggak kedengeran kan? Pinter dong. Mereka nyorot speedboatnya pakai sinar laser. Emma lihat tuh. Wah, seneng banget akhirnya ketemu. Tapi tiba-tiba gedungnya ambruk. Aduh, si Blake jadi kepisah lagi sama Ben sama Ollie. Ray mau berenang masuk nih, nyelamatin Blake. Tapi pintunya kehalang. Jadi Blake gak bisa keluar dari situ. Mana gedungnya makin ambles. Blake udah kehabisan napas. Ray langsung mati-matian ngedobrak yang ngehalangin pintunya itu.
Dia berhasil bawa Black yang udah pingsan. Selagi Ray ngasih CPR ke Black, Ben disuruh mecahin kacanya biar mereka bisa keluar. Emma lihat, Emma langsung nabrakin jendelanya dari luar. Mereka keluar. Ray sambil terus ngasih CPR ke Black. Udah panik banget nih. Syukurlah si Black akhirnya sadar. Di akhir scene, semua orang yang selamat sekarang ada di camp bantuan di sisi lain teluk. Mereka ngumpul nih, sambil mandangin sisa-sisa jembatan Golden Gate. Di situ, bendera Amerika dikibarin. Ya, dengan harapan kota bisa pulih lagi. Ini bisa kita lihat, area teluk San Francisco udah berubah. Sekarang yang membentang itu jadi San Jose sampai ke Santa Cruz. Dan semenanjung San Francisco sekarang berubah jadi sebuah pulau. Wow. Ya, itu tadi alur cerita dari film San Andreas. Sumpah ya, ini tuh film bencana alam yang dibuat paling realistis ya Pramal. Bener-bener bisa bikin deg-degan gitu, saking ngerinya ngeliat bencana alam kayak gitu. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.